Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Teman-teman, apakah suara saya cukup jelas? Ya, jelas, Kak. Ya, puji Tuhan. Ya, saudara, pagi ini kita mau melanjutkan belajar tentang langkah-langkah mencapai visi atau goal kita. Ya, kita udah belajar yang lalu langkah pertama. Ya, masih langkah pertama. Tapi nggak apa-apa. Saudara, hari ini saya mau lebih berfokus ke langkah yang ketiga. Jadi saya akan cepat aja membawa kita sampai ke langkah ketiga, baru nanti kita akan memfokuskan bagaimana kita mempraktekkan kompak yang dinamis, kompak yang Tuhan rindukan kita praktekkan ya, saudara. Nah, karena itu saya cepat aja akan mengulangi sedikit ya apa yang kita sudah pelajari. Nah, kita harus punya visi dulu, saudara. Nah, visi tiap gereja lokal tentu pengkalimatannya ada sedikit berbeda, nggak apa-apa, saudara. Tapi kita esensinya tetap sama. Seluruh Abalef tetap sama esensinya, ya. Tapi ada pengkalimatan, ya, redaksi yang sedikit berbeda, ya, nggak apa-apa. Nah, untuk industri, saudara, ini visinya, komunitas yang menjadi rumah Tuhan sebagai pusat solusi bagi suku dan bangsa, serta mercusuar bagi tubuh Kristus. Ya, ini apa, saudara? Inilah yang Kak Edi udah sering sharing 2-3 minggu ini ya. Komunitas terang dan garam. Ini yang Tuhan mau kita capai sebagai muridnya. Inilah komunitas kerajaan Allah. Nah, kalau di industri disingkat menjadi kontak. Nah, kalau saudara pasti masih pakai istilah lama, komsel, tidak apa-apa, saudara. Jangan pusing sama namanya, oke? Yang penting isinya. Mau namanya keren, isinya ternyata cuma makan-makan. Ya kan, saudara? Pelayanan belum maju, perut udah maju, saudaraku, ya kan? Kancing pada putus, ya. Nah, itu dia, saudara. Nah, jadi yang penting tuh bukan namanya, yang penting isinya apa. Ya, nah itu. Jadi kita harus punya visi. Nah, kita lihat next, cepat aja. Komunitas kerajaan Allah atau komunitas terang dan garam, itu komunitas yang mengalami transformasi hidup semakin serupa Kristus. Ya, karena terang dan garam kalau dipraktekkan ke dalam, saudara, itu kuasa transformasi yang luar biasa. Ya, kita garam sama garam, kita saling mentransform. Terang sama terang, kita saling mentransform. Nah, saya dulu salah, saya ngajarin saudara, terang itu ya tidak perlu ke dalam, dia harus keluar. Betul, keluar nanti dia mempengaruhi kegelapan. Tapi tahukah saudara, dalam hidup kita juga ada sisi-sisi hidup kita yang masih gelap. Nah, kita perlu terang itu, saudara, menerangi supaya kita mengalami transformasi. Garam juga begitu, saudara. Garam itu kuasa yang mengubah ya kotoran menjadi apa, saudaraku, menjadi pupuk. Nah, hidup kita banyak hal-hal yang kacau, yang nggak benar, diubah oleh kuasa garam itu, saudara, sehingga kita makin berubah. Nah, komunitas yang dapat menjadi solusi kehidupan, transformasi bagi sekitarnya, ya, ini, saudaraku. Kemudian yang ketiga, komunitas yang dapat menghadirkan dan memperluas kerajaan Allah di bumi. Inilah komunitas tegar, ya, sehingga kita tegar di masa sukar. Ya, Tuhan mau kita bangun komunitas ini. Nah, next, makanya kita mesti lihat dulu. Kalau kita tidak lihat, kita nggak bisa melihat perwujudannya. Karena Walt Disney sudah melihat ya Disneyland ini sebelumnya, maka akhirnya terwujud. Next, kita lihat, saudara, ya, masih ingat orang yang menang adalah orang yang ya apa, saudaraku, punya tujuan, punya visi, punya goal, kayak keledai tua ini, saudara. Ya, dia lemah, nggak sekuat kuda Mustang. Wah, kuda Mustang cerdik, ya, saudaraku, apalagi kuat. Ya, luar biasa, saudaraku. Ya, dia saudara, sangat luar biasa tenaganya. Tapi dia kalah sama kuda, sama keledai yang tua ini, saudara.
Kenapa? Karena dia nggak punya visi, nggak punya goal, muter-muter. Makanya saudara, dia akhirnya, saudaraku, kalah. Keledai ini menang. Saudara mau jadi pemenang, harus punya visi, goal dalam hidup ini. Ya, nah, saudara, jadi bagaimana kita ya mewujudkan visi kita, saudara? Nah, ada langkah-langkahnya. Mari kita contoh Tuhan Yesus. Nah, ini polanya Tuhan Yesus ya. Nah, saudara, untuk membangun komunitas kerajaan, ada prosesnya. Jadi ikutin aja cara Yesus. Jangan kita terlalu kreatif. Ya, punya cara sendiri, saudara. Ya, ikut Yesus aja, udah disediain caranya. Ya, nanti kalau saudara belajar Alkitab, saudara khususnya Yohanes 1 sampai ya ayat 35 sampai 51, lanjut ya Matius pasal 4 sampai Matius pasal 10 ayat 1. Perhatikan, itu bersifat kronologis, saudara. Nah, kita lihat ada proses yang Yesus lakukan untuk merintis komunitas kerajaan. Jadi Yesus ternyata mulai komunitas kerajaan atau kontak tadi itu ya, komsel itu, saudara. Dia mulainya bukan langsung 12 orang, ya kan? Dia mulainya dari 2 orang, saudara. 2 orang ini adalah sebuah kompak, Andreas dan Yohanes. Satu kompak, saudara. Kemudian Andreas dan Yohanes ngalamin Tuhan, harus ngalamin Tuhan, kompak, saudara. Ya, mereka ngalamin Yesus adalah Mesias, ya, anak Allah yang hidup. Wah, mereka semangat sekali, saudara. Kemudian mereka, saudara, bersaksi sama siapa? Simon. Ya, Simon langsung datang join, jadi bertiga sekarang kompaknya ya. Kemudian saudaraku, Simon dilawat Tuhan karena nama dia dirubah dari Simon menjadi Petrus ketika ketemu Tuhan. Wah, Simon nggak bisa tahan. Ya, semangat sekali mereka bertiga, semangat. Kalau kompak udah ngalamin Tuhan, saudara, semangat. Mereka nggak bisa diem mulutnya. Ya, mereka jalan bersama Yesus, akhirnya ya mereka menangin Filipus, saudaraku. Ya, Filipus gabung jadi 2 kompak sekarang ya, 2 kompak 4 orang. Kemudian mereka pergi lagi, saudaraku. Ya, menangin siapa, saudara? Ya, Filipus bilang, aku punya teman namanya Nathanael. Ya udah, mereka pergi. Ya, menangin Nathanael, saudara. Udah berapa? Udah berlima. Nah, kemudian, saudara, kita lihat ada satu lagi orang yang tidak tercatat di situ. Tercatatnya di Matius 4. Ya, nanti saudara lihat, itulah Yakobus. Nah, Yakobus disebut murid yang mula-mula. Murid Yesus yang mula-mula. Jadi Yesus nggak langsung dapat 12. Enggak. Ya, dia dapat 6 dulu, saudara. Nah, inilah 3 kompak Yesus yang awal. Nah, dari situ Yesus langsung bentuk ya satu kontak komunitas kerajaan tadi itu, satu komsel. Dia udah mulai. Ya, Yesus sudah mulai komsel dari 3 kontak kompak ini ya. Dia mulai. Terus Yesus bangun mereka, Yesus ajarin pengajaran-pengajarannya ya sampai akhirnya saudaraku kira-kira 1,5 tahun kemudian baru Yesus dapat 12 murid. Itulah Matius pasal 10 ayat 1 ya, dapat 12 sudah, saudara. Nah, kemudian 12 orang ini berapa kompak, saudara? 6 kompak. Nah, baru lihat gambar yang bawah, saudara. Baru kontak atau komsel mengutus kompak. Baru diutus berdua-berdua. Sebelumnya belum diutus berdua-berdua, saudara. Tapi sudah berdua-berdua membentuk kompak. Ya. Tapi kemudian, saudara, barulah, saudara, mereka diutus berdua-berdua. Dari 6 kontak kompak ini, saudara, menghasilkan 6 kontak atau 6 komsel. Berapa itu, saudara? Berarti 72. Ya, 72 murid. Itu dari sini asalnya. Ya, kemudian baru 72 murid, saudara, diutus, yang 12 juga tetap diutus. Ya. Jadi ada berapa, saudara? 42 kompak. Ya, kalau diutus dapat berapa, saudara?
504. Itu generasi ketiga, saudara ya, generasi ketiga. Nah, kemudian saudara, ya kalau 504 ini berarti 252 kompak. Ya, masing-masing menghasilkan satu komsel berapa, saudara? 3.024 jiwa. Itu cara Yesus bangun gereja kayak begini, saudara. Mulainya dari kompak. Nah, saudara bisa lihat ini prosesnya. Yesus menghasilkan dari satu kompak, akhirnya dapat 3.024 jiwa. Nah, ini pola yang Yesus sudah tetapkan. Nah, kita buka gereja terlalu kreatif. Pakai cara-cara kita sendiri, mulai dari KKR. Ya, bukannya nggak boleh, saudara. Ya, tapi ini udah ada polanya. Nah, kita praktek pola ini, saudara. Nah, hari ini saya mau sharing tentang yang di tengah atas itu, saudara. Ya, tentang komsel. Nah, setelah Yesus punya 3 kompak, dia langsung praktek komsel, saudara. Ya, dia nggak nunggu sampai 12 orang baru dia praktek komsel. Dia mulai dari 3 dulu. Ya, nanti 3 ini multi lagi menjadi 6 kompak. Nah, mari kita lihat, saudara, bagaimana kita membangun komunitas kerajaan ini. Jadi ini perintisan, ya, kami sebutnya perintisan, ya, kontak. Jadi ya mungkin bisa disebut perkontak, ya, perintisan. Jadi ini belum kontak yang ideal, belum komsel yang ideal. Ini masih perintisan. Nah, bagaimana caranya, saudara? Ya, kalau komsel, Tuhan udah kasih polanya. 1 Korintus 14 ayat 26. Nah, ini ayat saya nggak usah terangin lagi. Ayat ini jelas sekali adalah 5 pelayanan. Ya, ketika kamu kumpul harus ada tujuannya, kata Paulus. Tujuannya untuk membangun jemaat, ya. Oikodomeo, membangun rumah Tuhan. Itu tujuan apostolik. Kemudian ketika kamu berkumpul, nah kata berkumpul, yang kedua, saudaraku, harus ada penyataan Allah. Ada bahasa roh, tafsir bahasa roh. Ya, saudara. Nah, ini apa, saudara? Harus bersifat profetik. Ya, ketika kamu kumpul, pakai karunia-karunia Roh Kudus. Ya, saling membangun dengan karunia-karunia Roh Kudus, itu profetik. Yang ketiga, ya, ketika kamu berkumpul. Nah, berkumpul ini, saudara, membentuk koinonia. Koinonia, persekutuan. Inilah saling menggembalakan, saudara. Ya, penggembalaan itu mengumpulkan domba-domba, ya, supaya nggak cerai-berai. Ya, mereka kumpul untuk apa, saudara? Untuk digembalakan, ya, untuk dipelihara, untuk nanti kita lihat lebih detail lagi, saudara. Nah, kemudian ada pengajaran. Nah, kemudian Kolose 3:16 bilang itu sifatnya bukan pengajaran satu arah, saling mengajar. Ya, Kolose 3:16 itu ayat paralelnya 1 Korintus 14:26, ya. Kemudian saudaraku, jadi saling mengajar, bukan satu orang yang ngajarin aja. Ya, saudara. Kemudian, ya, kalau kamu semua sedang bernubuat, ayat ke-24, masuk orang baru. Orang baru itu tertemplak hatinya, dibongkar oleh nubuatan-nubuatan itu, sehingga dia sujud menyembah, dia bertobat, saudara. Dia sujud menyembah dan berkata, sungguh Allah ada di tengah-tengah engkau. Ini apa? Penginjilan tubuh. Nah, jadi pada prinsipnya 1 Korintus 14:26 itu 5 pelayanan, saudara. Ya, kita praktek sharing visi apostolik, kita praktek, ya, karunia-karunia bersifat profetik, ya, kita kumpul itu bersifat penggembalaan, saling mengajar, dan kemudian saudaraku yang terakhir, kalau kamu sedang bernubuat, masuk orang baru, dia bertobat, dia percaya, penginjilan. Jadi 5 pelayanan. Nah, saudara, kalau komsel ini enggak 5 pelayanan enggak? Kalau enggak, ya udah, itu bukan komsel seperti yang Tuhan mau. Itu bukan komunitas kerajaan seperti yang Tuhan mau. Nah, next, ini cepat aja ya, saya tidak bahas ini. Jadi pada prinsipnya,
di dalam tubuh Kristus, saudara, di dalam pertemuan tubuh Kristus, harus ada 5 agenda pelayanan yang tadi itu ya. Sharing visi apostolik, profetik, saling menggembalakan, saling mengajar, dan ada penginjilan. 5 pelayanan. Nah, caranya Tuhan kasih 7 karunia untuk melakukan 5 pelayanan. 7 kemampuan. Dan supaya bisa bangun rumah Tuhan, Roh Kudus memberikan 9 alat rohani untuk membangun rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan itu rumah rohani, bukan rumah jasmani. Maka alatnya bukan saudara martil, bukan gergaji, bukan saudaraku skop, bukan apalagi saudaraku alat-alat jasmani. Harus pakai alat-alat rohani. Ya, baru bisa bangun rumah Tuhan. Ya, alat rohaninya, alat pengukurnya, ya itu namanya alat deteksi. Ya, kalau tukang punya ukuran saudara, meteran. Nah, kita meterannya karunia saudaraku, ya karunia deteksi namanya. Ya, yaitu saudara, ya karunia membedakan segala roh, kemudian saudara karunia pengetahuan dan hikmat. Ya, kemudian ya perlu gergaji, perlu saudaraku, ya martil rohani, itu karunia kuasa untuk gebukin supaya berubah. Ya, saudara, ini itu saudara? Ya, karunia mujizat, kesembuhan, dan iman. Ya, ini 3 bekerja sama semua, saudara. Kemudian ada lagi, saudaraku, supaya kita bisa komunikasi di dalam saudaraku kompak dan komsel ini, maka harus ada karunia komunikasi yang supra alami, bahasa roh, ya saudara, kemudian tafsir bahasa roh dan bernubuat. Ini semua karunia komunikasi supra alami. Baik, saudara. Nah, jadi bagaimana mempraktekkan 5 pelayanan ini di dalam komsel? Nah, ini yang saya praktekkan, saudara, dan sangat efektif. Kami sekarang kalau komsel, excited banget, saudara. Tiap komsel excited. Nggak pernah ada satu hari pun yang boring, saudara. Nggak ada. Luar biasa. Nah, ini caranya praktekkan komsel ya dengan 2 macam pertemuan, saudara. Ya, pertama pertemuan secara keseluruhan. Nah, ini yang biasa seminggu sekali kita kumpul, saudara. Nah, lakukan ini. Jadi jangan ya yang lain dulu. Yang pertama sharing visi apostolik. Apa itu sharing visi apostolik, saudara? Yaitu sharing visi komunitas kerajaan. Ya, kita cerita Tuhan mau komsel kita seperti apa. Diceritain supaya orang bisa bayangin. Ya, orang bisa, saudaraku, memimpikannya supaya bisa terjadi. Di-sharingkan. Kalau komsel nggak pernah sharing visi apostolik. Nah, Paulus bilang, ingat, kamu kumpul untuk saling membangun. Membangun di situ oikodomio. Ingat, kamu kumpul untuk bangun rumah Tuhan. Bukan untuk datang hanya untuk fellowship, doa, ya, pelajaran Alkitab, bukan untuk bangun rumah Tuhan. Karena Tuhan mau rumahnya dibangun. Tuhan mau rumah ini dimultiplikasi kemana-mana. Komunitas terang dan garam ini dimultiplikasi kemana-mana. Tiap RT ada satu komunitas kerajaan. Saya semangat kalau cerita begini karena saya dapat visi. Ya, saudara dapat visi nggak diceritain. Ya, kalau nggak pernah diceritain, saudara, nanti anggota selnya liar, nggak tahu kemana-mana. Ya, nah, mesti diceritain. Tapi jangan panjang-panjang. 3 menit aja sharing, saudara. Ya, bisa PKS-nya yang sharing atau seseorang yang udah dapat pencerahan suruh sharing. Boleh 2-3 orang sharing, saudara. Ya, tiap orang 3 menit aja cerita. Mimpi kita apa untuk kompak kita, untuk komsel kita. Oke? Nah, setelah itu, saudara, ya biasanya kami ini yang kedua. Yang pertama, justru yang kedua ini dulu. Saling membangun dengan 9 karunia roh. Nah, ini profetik. Jadi kita nyembah, saudara. Nah, habis nyembah, kalau kita udah intim dengan Tuhan, saudara, langsung tafsir bahasa roh,
Ya, jadi ada yang bahasa roh, yang lain diam dulu. Terus kemudian tafsir, saudara. Wih, itu nanti Tuhan kasih rahasia-rahasia yang luar biasa. Kemudian saling bernubuat. Ya, nanti saudaraku Tuhan kasih hikmat. Tuhan kasih apa, saudaraku, ada karunia pengetahuan. Ya, tiba-tiba nanti Tuhan nyatakan ada need tertentu. Ya, saudara, ada komsel yang sampai saudara Tuhan kasih tahu di sini, ya, ada orang yang perlu dapat organ baru, saudaraku. Didoainlah anak itu, saudara. Dapat ginjal baru, saudaraku. Ya, ada yang saudaraku, ya pokoknya aneh-aneh, mujizatnya luar biasa. Nah, itu saudara, kalau kita bergantung sama karunia-karunia Roh Kudus. Jadi komsel itu semangat, saudara. Ya enggak, aduh lu lihat gua lihat lu udah 10 tahun kita komsel cuman lihat-lihatan. Lama-lama apa lu lihat-lihat? Gua bosen lihat lu, tau enggak? Nah, itu dia saudara. Itu saudara mulai ketawa karena pengalaman kan, betul? Nah, saudara, setelah itu jangan lupa ya, bersaksi, kesaksian. Nah, kesaksian itu bisa apa, saudara? Kesaksian pribadi selama minggu ini dia ngalamin apa, atau kesaksian firman. Nah, ini saudara, kesaksian firman. Jadi yang saat teduh mingguan yang kita dapat berkat, kita boleh sharing, saudara, di section ini ya. Tapi jangan panjang-panjang. Ingat, jangan panjang-panjang. Satu orang 3 menit aja, saudara. Sharing itu ya. Sharing, insight-nya saudara dapat apa. Nah, kemudian saudara juga kita praktek apa, saudara? Kesaksian kompak. Nah, kompak cerita, wih minggu ini kompak kami ngalamin breakthrough. Ada yang bilang, wih kami udah mulai menangin jiwa. Ya, kayak tadi itu kan semangat. Maven cerita, wih kami akan ya baptis jiwa. Nah, itu saudara, kalau cerita-cerita gitu, itu membuat kompak lain bergairah, ingin memenangkan jiwa juga. Ya, mereka semangat. Wih, kita mau menangkan jiwa. Apinya kompak itu, luar biasa, saudara. Ya, bangkit lagi, kompak itu semangat, ya. Nah, saudara, itu ya, jadi ini bisa dilakukan antara 1 jam sampai 1,5 jam. Ya, sekali lagi bukan soal waktunya, saudara, tapi kira-kira kita bisa buat sesuatu yang jangan bertele-tele. Ketemu, saudaraku, 3 jam, tapi apa, saudara? Nggak ada goal yang dicapai. Ya, nah kita ketemunya, saudaraku, ya singkat, padat, tapi saudaraku luar biasa, powerful pertemuannya. Nah, ini komsel secara keseluruhan. Nah, jangan lupa, kalau begitu kan ini baru 2 pelayanan, apostolik dan profetik. Bagaimana 3 pelayanan lainnya? Nah, itu dikompak. Kenapa, saudara? Karena nanti ya komunitas kerajaan itu ya itu nanti dia include keluarganya. Kemarin kita udah belajar ya, keluarga itu extended family ya dari komunitas kerajaan. Jadi nanti kalau yang kumpul ya udah 12 orang murid, kayak 12 murid itu, saudara, ya bayangin, saudara. Itu kalau ajak keluarganya bisa sampai 20, 25. Jadi gede, komunitas kerajaan itu bahkan gede, saudara. Ya, karena termasuk keluarganya. Nah, jadi sharing deep di situ nggak cocok, saudara. Ya, sharing yang dalam. Ya, makanya saudara, 3 hal lainnya, 3 pelayanan lainnya paling efektif dilakukan di kompak. Apalagi kompak itu banyak waktunya kan, hampir tiap hari ketemu kan. Kompak itu kan gaya hidup, saudara, hampir tiap hari. Kalau komsel kan seminggu sekali. Nah, kompak itu hampir tiap hari. Jadi inilah agendanya kompak. Kalau ada yang tanya, Pak Edi, kompak ngapain aja ya? Dia bagian dari komsel. Ya, nah, apa yang dilakukan? Ya, 3 pelayanan ini. Saling menggembalakan, itu pastoral. Saling mengajar, itu pengajaran. Nah, ingat, saudara, pastoral dan pengajaran itu satu kesatuan. Dalam bahasa Yunaninya dibilang gini, Allah memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, terus gembala-gembala,
dan pengajar-pengajar. Ya, sorry. Dia memberi ini dulu, penginjil-penginjil dulu, kemudian gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, kata dan di situ kai yang menghubungkan dua hal yang adalah satu kesatuan. Ya, makanya saling menggembalakan dan saling mengajar itu satu kesatuan. Ya, jadi kita bukan sembarangan mengajar, kita mengajar apa yang diperlukan ya dalam pastoral, saudara. Apa yang diperlukan? Ya, jadi bukan sekedar mengajar ya hanya sembarangan, bukan. Tajam jadi pengajarannya, saudara. Menjawab kebutuhan. Ya, oke. Nah, kemudian kita memenangkan jiwa bersama itu penginjilan. Nah, sekarang saya mau ya fokus hari ini, bahkan kita praktek sedikit ya yang 3 dan keempat. Bagaimana saling menggembalakan dan saling mengajar. Nah, kalau kita mau praktek saling menggembalakan, saudara, kita harus tahu dulu apa definisinya penggembalaan. Ya kan? Karena banyak orang nggak tahu ngapain ya. Saling menggembalakan tuh ngapain. Saling mengajar, apa yang diajar. Nah, mari kita lihat, saudaraku, ya, kalau di dalam Yohanes pasal yang ke-21, ini terkenal ketika Yesus bertanya sama Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus bilang, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Lalu Tuhan bilang begini, ya, 3 kali Tuhan bilang, "Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku." Yang kedua, "Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku." Yang ketiga, "Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku." Sama semua. Gembalakanlah domba-dombaku 3 kali diulang sama Tuhan. Sama semua. Tapi bahasa aslinya beda, saudara. Ya, makanya bahasa Inggris lebih tepat, ya, sesuai sama bahasa aslinya. Nanti saudara lihat bahasa aslinya beda, saudara. Jadi kita makanya nggak ngerti penggembalaan karena kita umum aja. Gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Umum semua. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, Yesus bilang, bukan gembalakanlah domba-dombaku, saudara. Feed my lambs. Itu yang pertama, ya. Garis merah, huruf merah. Feed my lambs. Feed itu apa, saudara? Ya, feed itu beri makan. Beri makan anak-anak dombaku, lambs. Lambs itu, saudara, arnion. Ya, bukan probaton. Kalau probaton itu sheep. Tapi kalau lamb itu arnion. Apa itu? Domba kecil. Ya, bayi-bayinya domba. Ya, kalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, beri makanlah anak-anak dombaku. Ya, anak-anak dombaku. Bahasa Indonesia cuma domba. Jadi kurang tajam. Ya, feed my lambs. Jadi kalau saudara di dalam kompak nanti, kalau di situ ada jiwa baru, ya, lambs, dia apa itu, saudara? Little lambs, bahkan pakai kata little lambs. Jadi apa? Anak domba yang baru lahir, saudara. Bayi-bayi, ya, saudara, bayi-bayi rohani. Kamu harus kasih makan segera. Kasih makan sama bayi-bayi rohani. Itu penting. Makanya kompak. Kalau ada jiwa ya yang baru, saudara, kelihatan ini bayi rohani ini. Ya, saudara, cepat kasih susu. Cepat kasih susu. Nah, susu itu apa? SPK pemenang. Cepat, jangan tunggu. Kenapa sering jiwa yang kita dapat hilang? Karena kita nggak langsung SPK. Makanya thank you tadi, Maven, kamu kesaksian luar biasa. Ya, jiwa baru langsung di SPK-in. Jangan nunggu, oh belum ada programnya Pak Edi, belum ada. Nanti tunggu 3 bulan lagi. Dombanya keburu mati, anak dombanya, saudara. Ya, domba nggak dikasih susu, ya, disuruh makan steak terus, ya matilah. Ya kan? Dia disuruh kasih makan makanan apa? Makanan yang buat domba yang udah gede. Ya kan? Kalau mereka nyaman makan steak.
Baby saudaraku, nggak makan-makan, mati. Makanya banyak baby-baby rohani ini, saudara, ya, dia akhirnya mundur, ya, akhirnya hilang. Atau kalau enggak, dia tetap ada, tapi dia baby forever. Baby forever, dia anak-anak terus, 10 tahun ikut Tuhan. Masih bayi rohani, masih ngedot. Ku tak dapat jalan sendiri. Nah itu saudara, ngedot terus. Ya, nggak pernah bisa tumbuh karena kita tidak menggembalakannya dengan baik. Ya, jadi di kompak harus cari. Kamu belum ikut SPK pemenang ya? Yuk kita bikin SPK pemenang. Karena dia nggak bisa tumbuh kalau dia nggak dapat minum susu ini, saudara. Ya, dia harus dapat yang paling basic. Nah itu, feed my lambs. Makanya tolong saudara, SPK harus bisa diadakan di kompak. Ya, buat demikian rupa sampai nggak perlu nunggu. Hari itu domba itu datang, langsung diajarin keselamatan, langsung. Ya, apa itu keselamatan? Apa itu lahir baru? Apa itu jaminan keselamatan? Langsung saudara diajarin. Kalau enggak, ya hilang dombanya ini. Nah, yang kedua itu tend my sheep. Kau mengasihi aku? Kalau bahasa Indonesianya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, tend itu artinya, saudara, adalah apa? Memelihara, memelihara, ya, menyediakan kebutuhan buat dia. Itu tend, ya, tend my sheep. Sheep di sini adalah probaton, domba yang udah mulai apa? Bertumbuh, saudara, ya, nggak bayi lagi, udah mulai bertumbuh. Nah, kalau domba yang udah mulai bertumbuh, saudara, kita mesti tend. Nah, tend itu ya diistilahkan begini, saudara. Itu seperti gembala pegang-pegang badan dombanya, pegang-pegang, disentuh-sentuh. Kok kurus ya? Kurang vitamin apa ini ya? Kurang makan apa ini ya? Nah, kalau dia temukan, ya ini domba sakit ini. Ya, kenapa? Karena dia kurang vitamin ini. Nah, maka yang dikasih vitamin yang sesuai kebutuhannya. Makanya yang berikutnya, feed my sheep. Nah, dia dikasih makan sesuai dengan yang dia perlukan. Ya, yang dia tidak perlukan jangan dulu, yang dia perlukan dulu. Ya, saudara, itu dikasih feed my sheep. Nah, ini saling mengajar dalam kompak, saudara. Kita mengajar yang dia perlukan. Ya, jangan kita kasih makan yang dia belum perlu, saudara. Ya, orang kalau belajar sesuatu yang dia belum perlu, nanti dia nggak akan haus belajarnya, saudara. Ya, dia kayak pengimpartasi pengetahuan aja. Makanya jangan program oriented. Oh ini kamu belum ini ya, ikut ini, habis ini. Ya kalau domba, anak-anak domba udah harus, nggak usah nanya lagi, langsung SPK pemenang, saudara. Ya, nah tapi kalau domba yang udah Kristen orang muda, nah itu nggak perlu, saudaraku, harus apa, saudara, sifatnya linear ya atau apa berurutan, tapi mosaik. Dia perlu ini, ya udah itu dulu kita kasih, saudaraku, karena dia butuh itu. Oke? Nah, inilah cara kita nanti di kompak saling apa? Menggembalakan. Next. Nah, sekarang bagaimana kita tahu kebutuhan ya dari next berikutnya? Kebutuhan rohani sesuai dengan tingkat pertumbuhannya. Bagaimana kita tahunya, saudara? Nah, Tuhan udah beri kita pedoman. 1 Yohanes 2 ayat 12-14, saya cepat aja. Nah, yang pertama, saudara, kalau Kristen anak, ya, dia, ya, saudaraku, harus punya goal. Goal pertumbuhan dia adalah 2 hal ini, saudara. Ya, dosamu telah diampuni karena namanya. Jadi orang Kristen anak, ya, dia goalnya harus mencapai, ya, sampai dia yakin akan keselamatannya, saudara. Yakin semua dosanya sudah diampuni, saudara. Ya, dia yakin akan keselamatannya. Ya, kenapa?
Karena buat domba-domba, anak-anak domba, ada jaminan keselamatan. Ada jaminan, saudaraku, hidup kekal. Ya, itu sebabnya dia bisa capai yakin akan keselamatannya, saudara. Ya, dia kalau ditanya kamu meninggal hari ini, kamu selamat nggak? Selamat. Dia yakin. Tapi ada orang udah selamat, tapi nggak yakin, saudara. Jatuh bangun terus dalam hal itu. Terutama waktu dia bikin dosa lagi, jatuh lagi. Aduh, kehilangan keselamatan ini. Nah, itu teologianya keliru, saudara. Ya, atau ada orang, saudara, begitu dia jatuh dalam dosa, aduh, Tuhan Yesus sudah meninggalkan saya. Ya, kemudian altar call dia angkat tangan lagi, terima Yesus. Nah, ini teologianya salah, saudaraku. Nah, dia nggak ngerti bahwa Tuhan Yesus nggak keluar masuk. Tuhan Yesus tetap ada di dalam dia. Karena semua dosanya sudah diampuni. Berapa dosa yang diampuni? Semuanya, saudara. Ya. Nah, ini sebenarnya fokusnya ke dosa asal, saudara. Ya, kalau saya sebut pabriknya dosa telah diampuni, saudara. Pabriknya dosa, sumber dari dosa-dosa lain udah diampuni, saudara. Makanya dia pasti selamat. Tapi ada orang nggak yakin dia selamat, saudara. Nah, ini Kristen anak pergumulannya seputar ini, saudara. Oke. Kemudian, yang kedua, dia mengenal Allah sebagai Bapa. Ya, kata mengenal di sini, saudara, adalah apa? Adalah intim, ya, epiginosko. Jadi dia makin intim, makin ikut Tuhan Yesus makin intim, makin dekat sama Bapa. Ini progresif. Nggak bisa langsung sempurna. Kita semua sedang bertumbuh. Saya pun sedang bertumbuh. Ya, saudara. Tapi ada progres. Kalau ditanya dulu kamu kalau doa kepada Bapak gimana? Dulu Pak Edi, saya doa kepada Bapak, nyebut kata Bapak aja saya alergi. Nah, itu kan dulu belum pulih. Waktu saya belajar hati Bapak, Pak, saya baru bisa loh panggil Bapak. Bahkan sekarang saya bisa panggil dia Papa. Papa. Bisa Pak Edi. Dulu saya nggak bisa. Nah, ini orang ada progres. Bagus, saudaraku. Nah, itu Kristen anak. Jadi dia punya dua jaminan, saudara. Jaminan hidup kekal atau jaminan keselamatan. Yang kedua, jaminan pengenalan akan Bapa. Karena Roh Kudus sudah ada di dalam diri dia, siap membuat dia makin intim, bisa berseru, Aba, ya Bapa. Ya, saudaraku, itu Kristen anak. Ya, dia harus capai goal ini. Ya, kalau enggak parah hidupnya. Ya, kalau dia enggak dapat makanan susu ini. Ya, inilah saudaraku? Inilah SPK pemenang. Ya. Nah, bahkan kita biasanya cek, saudara, SPK pemenang itu dia udah tercapai nggak setiap pelajaran goalnya. Ya, misalnya, saudara, dia belajar jaminan keselamatan, tapi nggak yakin dia selamat, saudaraku. Ya, ulang lagi pelajaran itu sampai dia, saudaraku, yakin. Ya, misalnya baptisan Roh Kudus, dia udah ngerti. Tapi dia belum dapat baptisan Roh Kudus, belum berbahasa roh. Ya udah capai itu dulu, ya itu jadikan goal settingnya dia. Ya, kemudian saudara apalagi? Ya, dia misalnya sudah baptisan air, dia udah ngerti baptisan air. Tapi sampai hari ini nggak ngambil keputusan mau dibaptis, ya selam, dia belum mau. Ya, kenapa? Ini orang ada penghalang, mesti ditolong. Nah, bikinlah itu jadi goal setting. Saya mau dibaptis. Tolong saya kompak supaya saya bisa mencapai goal ini. Oke? Nah, itu Kristen anak, saudara. Kemudian, kalau Kristen orang muda, apa goalnya, saudara? Ya, orang muda itu ayat 14 dia bilang begini, ya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat. Itu yang pertama. Dua, firman Allah diam di dalam kamu. Nah, firman ini bisa firman Injil, ya, Injil yang membuat dia lahir baru, dia dengar firman itu. Ya, Injil itu firman, ya, saudaraku. Itu berita baik, itu firman. Itu yang bikin dia lahir baru. Atau yang kedua,
firman Allah ini menunjuk kepada Yesus. Yesus adalah firman Allah, udah berdiam di dalam dia. Ya, anak-anak juga diam. Tapi di sini ditekankan supaya dia sadar. Kamu tahu nggak, Yesus udah berdiam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Perhatikan, telah mengalahkan yang jahat. Wow. Ya, berarti di sisi Tuhan, Tuhan lihat semua orang Kristen muda, mereka adalah pemenang-pemenang. Karena di mata Tuhan, Tuhan lihat mereka telah mengalahkan yang jahat. Jadi dengan perkataan lain, Kristen orang muda punya jaminan kemenangan. Kemenangan atas apa? Yang jahat. Nah, kenapa, saudara? Karena Kristen orang muda bergumul habis-habisan dengan kejahatan, saudara. Juga dengan kuasa gelap. Ya, dia bergumul habis-habisan. Ya, makanya Kristen orang muda, saudara. Nah, ini dia mesti ikut namanya SPK Pengabdi. Nah, SPK Pengabdi itu intinya Matius 5, 6, dan 7, saudara. Oke? Jadi Matius 5 dulu, dosa-dosa, kejahatan-kejahatan yang orang Kristen muda hadapi, saudara. Apa aja? Ya, kemarahan di hati, ya, penghinaan, ya, sombong di hati, itu dosa yang dia bergumul terus. Kedua, apalagi saudaraku, pornografi, ya, dosa seksual, ya, selingkuh, pornografi, gampang jatuh cinta, saudaraku. Itu orang Kristen muda menghadapi tantangan-tantangan itu. Kemudian apalagi saudaraku, orang Kristen muda menghadapi tantangan, ya, problem-problem di dalam rumah tangganya, khususnya dengan istrinya. Makanya habis itu Matius 5 Yesus ngomong soal apa, saudara? Covenant, ya, soal hubungan suami istri, soal perceraian. Ya kan? Nah, kenapa banyak orang cerai, saudara? Karena dia, ya, tidak hidup dalam covenant. Dia udah bikin covenant, tapi dia nggak hidup dalam covenant. Ya, karena dia biarin aja. Kalau di hatinya ada pria lain, ada wanita lain, dia biarin. Dia nggak bikin beres, saudaraku. Dia terus berzina di hatinya, saudara. Gimana nggak dia cerai? Ya, nah, orang juga cerai karena problem tadi, saudaraku. Karena marah-marah terus, dosa seksual, ya, suami istri pasti nggak normal hubungannya. Ya, istrinya udah frigid, ya, karena suaminya marah-marah terus, dia nggak bisa terangsang lagi. Suaminya lebih seneng cari rangsangan lewat pornografi. Udah, nggak dikasih jatah sama istrinya. Ribut terus. Cerai, saudaraku. Nah, banyak suami istri itu problem rumah tangga, saudara. Itu pergumulannya Kristen muda. Ya, terus, apalagi, saudaraku? Suka manipulasi. Hatinya tidak jujur. Suka bohong, manipulasi. Kontrol orang. Nah, ini perempuan juga banyak nih, ya. Suaminya dikontrol, sihir, praktek sihir dalam keluarga. Itu mesti beres, saudara. Nah, itu kalau nggak beres, ya nggak bisa, saudaraku, keluarganya pulih. Ya. Kemudian apalagi, saudaraku? Ya. Kemudian Yesus mulai membahas tentang pembalasan. Jangan balas. Ya. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ya, kalau kita nggak ditampar pipi kanan, kita kasih pipi kiri. Habis itu karena nggak ada pipi lagi, kita kasih tangan kanan, ya kan? Biar orangnya masuk rumah sakit sekalian. Kita suka balas, saudara. Itulah kepahitan. Kepahitan adalah ingin membalas. Itu dia definisi kepahitan. Jadi kalau saudara mau tahu kepahitan apa? Ingin membalas itu. Oh, Pak Edi, saya nggak suka balas, Pak Edi. Cuman kalau suami saya, ya, macam-macam, gua diemin 3 hari, Pak Edi. Itu balas, saudara, itu balas. Ya, cuman halus, ya, kelihatannya halus, tapi itu balas. Itu kepahitan, saudaraku. Mari kita menang atas kejahatan ini. Semua dosa itu kejahatan, saudara. Nah, orang muda ngadepin semua ini. Ya, terus apalagi, saudara?
Mengasihinya bukan dengan kasih agape, tapi kasih timbal balik, kasih jual beli. Kalau lu jual, gua beli. Ya, kan ini istilah yang paling sering dipakai. Suami gua jual, gua beli. Ya, ya jadi kasih jual beli. Akhirnya, saudaraku, ya udah, ya nggak bisa praktek kasih agape, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang saudaraku, ya yang satu arah, kasih yang tidak bersyarat, saudaraku, dan sebagainya. Nah, ini saudara, ini problem orang muda. Ya, dia bergumul. Nah, gimana cara melawan ya ikatan-ikatan kejahatan ini, dosa ini, saudara? Ya, gimana caranya, saudara? Ya, pasal 6. Habis pasal 5 kan pasal 6. Pasal 6 apa? Praktek disiplin rohani. Mulai dari disiplin kerahasiaan, disiplin memberi, disiplin puasa, dan seterusnya. Itu saudara lihat, itu penuh dengan disiplin. Sampai disiplin yang terakhir namanya the golden rule. Ya, itu praktek. Itu cara untuk kita menang, saudara. Tuhan sudah sediakan cara menang buat orang Kristen muda adalah praktek disiplin rohani. Nah, ini SPK pengabdi. Jadi jangan fokus yang kemana-mana dulu. Dia mesti menang, saudaraku. Dia mesti menang, ya orang muda. Kenapa? Karena ada jaminan kemenangan buat dia. Dia pasti menang. Karena di mata Tuhan, Tuhan lihat dia pemenang. Ya, jadi misalnya orang Kristen muda, dia bergumul dengan pornografi. Udah di situ dulu yang dibahas. Jadikan itu goal setting. Saya mau menang atas pornografi. Goal setting, bikin goal setting. Nah, nanti saudara, goal setting itu dijadikan saudara, bahan diskusi nanti di kompak supaya dia menang. Nah, teman lainnya mementor dia, teman lainnya mengcoach dia, teman lainnya ya menolong dia gimana dia bisa menang. Ya. Nah, apa aja yang perlu diajarkan kepada dia. Nah, itulah saling menggembalakan dan saling mengajar, saudara. Ya. Nah, sekarang Kristen Bapak. Kalau Kristen Bapak apa, saudaraku? Dikatakan gini, hai bapak-bapak, kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya. Ya, mengenal dia, Allah Tritunggal, yang ada dari mulanya. Ya, saudaraku, mulanya. Ya, nah artinya apa, saudara? Ya, orang Kristen Bapak atau yang mulai dewasa, ya dia mengetahui atau mengerti ya maksud abadi Allah. Ya, dia bisa lihat rencana Allah dari awalnya sampai akhirnya. Ya, dia ngerti karena dia udah lebih lama ikut Tuhan. Jadi dia punya jaminan masa depan. Dia tahu ya nanti kita itu happy ending, saudara. Karena dia ngerti seluruh rencana Allah. Dia ngerti maksud abadi Allah. Dia ngerti, saudaraku, visi kerajaan Allah. Ya, dia ngerti, dia punya visi. Ya, berarti dia orang yang paham betul komunitas kerajaan ini, saudara. Ya, itu Kristen Bapak. Nah, apa yang mesti dicapai oleh Kristen Bapak, saudara? Nah, ini catat ya, penting, saudara. Kristen Bapak, namanya aja Bapak, dia perlu jadi Bapak, itu dia. Kalau dia nggak pernah jadi Bapak, saudara, dia akan frustrasi nanti hidupnya. Dia harus jadi Bapak, ya. Nah, ini bukan bicara gender, ini bicara fungsi. Jadi wanita juga mesti berfungsi sebagai Bapak. Ya, seperti Bapa di surga. Ya, dia membapai Tuhan Yesus ya dengan memberi kopi, kasih yang tak bersyarat, otoritas moral, ya saudaraku, peneguhan potensi dan identitas kepada anak-anaknya. Kopi, dia beri kopi. Ya, jadi kalau saudara di dalam kompak adalah Bapak, ya saudara, nah saudara mesti berfungsi sebagai Bapak. Nah, saya lihat di salah satu gambar yang Pak Budi Setiawan tulis, bikin itu bagus, saudaraku. Di dalam kompak ada minimal ada satu bapak. Ya. Nah, atau ya bapaknya dua, nggak apa-apa, saudaraku ya. Tapi ada yang harus jadi bapak. Ya.
Nah, bapak ini tugasnya itu tadi kasih kopi ya. Dia bapai anak-anak rohaninya di kompak itu. Ya, yang Kristen anak maupun Kristen orang muda, dia yang bapai. Ya, dia kasih kopi. Itu fungsi bapak. Harus berjalan di kompak. Kalau enggak ya kompak enggak kayak keluarga, enggak ada bapaknya. Nah, kemudian saudaraku, bapak bukan hanya itu saudara, dia juga harus ya apa saudara mengequip anak-anaknya, memperlengkapi, melatih. Ya, bapak adalah pelatih terbaik buat anak-anaknya saudara. My father, my best coach. Ya, itu ada apa saudaraku di dunia bisnis sekarang. Wow, itu keren banget saudara. Bapak adalah pelatih, coach terbaik buat anak-anaknya saudara. Nah, karena itu bapak harus apa saudara tahu dia karunia fungsinya apa, karunianya. Ya, misalnya dia karunia mengajar saudara. Ya, dia mesti dimaksimalkan kemampuan mengajarnya supaya dia bisa mengajar anak-anak rohani. Pertama mengajar di kompaknya, kedua mengajar di dalam tubuh Kristus, bantu kompak-kompak lain juga, bantu komsel-komsel lain. Ya, makanya seorang bapak mesti diperlengkapi dengan kalau dia karunianya mengajar, dia ikut SBS, School of Biblical Study, supaya dia, saudaraku, ngajarnya kemampuannya lebih lagi. Ya, seorang yang lebih penggembalaan, ya, dia mesti belajar. Nah, kita nanti ada equipping, namanya School of Pastoral Ministry, ya. Gimana dia menjadi seorang penggembala yang baik, ya, saudara. Kalau orang punya karunia profetik, nah dia mesti belajar School of Prophetic Ministry supaya saudaraku dia bisa belajar ya bagaimana ya dia bisa menjadi orang yang ya masuk dalam pelayanan profetik yang sehat. Sehingga dia bukan cuma melakukan pelayanan profetik tapi dia juga saudara melakukan equipping ya supaya tiap komsel bisa saling bernubuat, supaya tiap kompak bisa saudaraku saling bernubuat. Ya, itu tugas seorang bapak, saudara, memperlengkapi anak-anaknya. Ya, karena itu bapak, saudara, dia selalu rindu lihat anaknya tumbuh. Dia ingin membesarkan anaknya. Makanya, saudara, itu hati bapak. Makanya supaya anaknya bisa besar, dia concern sama spiritual journey anak-anaknya. Jadi itu fungsi bapak. Saudara bapak mesti care. Kamu spiritual journey-nya jalan nggak? Ya, itu tugas bapak, saudara ya. Jadi kamu kurang apa ya? Dia bisa lihat nanti di kompak itu. Wah, anak-anak saya ini ya, manhood-nya kurang ini. Manhood-nya, kepriaannya. Nah, nanti dia usulin, saudara. Ya, orang yang bapak ini usulin. Dia usulin ke pemimpin atasnya. Bikin pria sejati dong. Karena ini prianya memble-memble semua nih, ya, supaya mereka jadi pria sejati yang dahsyat, yang kuat, ya. Wow, saudara, itulah fungsi bapak. Nah, saudara nangkep ya. Oke. Nah, sekarang saudara terus next, ya, kita lanjut terus sampai lanjut lagi. Ya, saya nggak ada waktu bahas ini terus, ya, saudara lagi. Nah, saudara gimana ya tadi itu ya? Gimana caranya kita menolong orang, saudara? Sebelumnya bisa. Nah, sekarang di kompak, ya, bagaimana kita menolong orang mencapai goalnya? Sebelumnya bisa. Ya, jadi kita pakai prinsip namanya skor, saudara. Ya, skor. Dia mesti diskor, jadi gampang ingat, ya, diskor. Dikasih nilai, penilaian, ya, skor. Supaya dia apa? Bisa mencapai goalnya. Nah, S-nya itu sasaran, saudara. Jadi, tiap orang, Kristen anak sampai Kristen bapak, dia harus bikin goal setting, saudara. Ya, nanti kita mungkin minggu depan kita bisa bantu saudara bikin goal setting dari Kristen anak. Apa aja goal settingnya, saudara ya. Yang tadi itu ya, Kristen anak pokoknya tujuannya dia mesti sampai mencapai ya yakin akan keselamatannya dan
mempunyai pengenalan akan Bapa yang progresif, bertumbuh terus. Ya. Kemudian saudara, ya, apa pelajaran-pelajaran SPK pemenang yang dia belum capai? Nah, itu dijadikan goal setting, saudara. Itu sasaran. Ya. Demikian juga orang Kristen muda sampai Kristen Bapak. Siapa aja kita, saudara. Kita mesti ada goal setting. Nah, kemudian, saudara, kita juga mesti tahu kondisi kita yang sekarang, ya, sejauh mana dibandingkan dengan sasaran yang kita ingin capai. Emang ya. timbangan di mana? Nah, jadi itu kondisi sekarang. Kemudian, untuk membawa kita dari kondisi sekarang mencapai sasaran, ya itulah opsi-opsi untuk mencapai sasarannya. Opsi itu pilihan-pilihan. Apa strategi yang paling tepat untuk membawa kita mencapai sasaran? Strategi apa yang membawa kita dari kondisi sekarang bisa mencapai sasaran? Nah, kalau udah selesai O-nya, sekarang R-nya. Bikin rencana praktis. Harus ada rencana. Direalisasikan, diwujudkan. Bikin rencana praktis. Kapan mau mulainya, saudara? Nah, skor ini, saudara, kita bikin dulu secara pribadi. Nanti kita akan dapat hikmat masing-masing kita. Nah, setelah itu, saudara, kita bikin, saudara, baru nanti ya di kompaknya ya kita ulangi lagi, saudara. Jadi kita cerita, saya misalnya, saya mau menang terhadap pornografi. Ya, nah nanti misalnya satu orang, ya ada 4 misalnya kompaknya, ya, satu orang terikat pornografi, dia share, dia mau capai apa? Nah 3 teman lainnya melakukan pertanyaan-pertanyaan skor ini, saudara, mempertajam dia, ya sehingga nanti saudara dia akan dapat pencerahan. Wow, dia dapat motivasi yang luar biasa untuk mencapai ya sasaran dia, saudara. Nah, skor ini kita lihat, saudara, next. Ini dari firman Tuhan, ya. Jadi saya temukan next. Saya temukan beberapa waktu yang lalu dari ayat ini, saudara. Tuhan kasih saya skor ini dari ayat ini. 2 Timotius 3, 16-17. Ini tentang firman Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Ya, jadi artinya apa, saudara? Ya, firman Tuhan itu satu, manfaatnya untuk mengajar kita hidup dalam kebenaran. Ya, itulah sasaran S-nya. Jadi firman adalah untuk mengajar kita bagaimana hidup benar, saudara. Itu dia, itu sasarannya. Nah, untuk itu Tuhan harus menyatakan kesalahan kita. Nah, itu K-nya, kondisi sekarang. Mana yang masih salah, mana yang kamu belum capai. Ya, jadi saudara, ya ini. Makanya saudaraku, kita mesti lihat kesalahan kita. Ya, dan kita mesti, saudaraku, datang sama Tuhan bertobat, ya kan? Kita mesti minta ampun, saudaraku. Ya, tapi ada orang yang aneh, anti sama minta ampun, saudaraku. Ya, bagaimana dengan ayat ini? Ya, saudara, kita ditunjukkan kesalahan oleh firman Tuhan. Ya, kita mesti minta ampun. Itu dosa, kan, saudara? Nah, kemudian apa yang terjadi, saudara? Setelah kita ketemu kondisi sekarangnya, ya, kita apa, saudaraku? Diberi juga oleh Tuhan, ya, selanjutnya untuk memperbaiki kelakuan. Nah, kelakuan yang nggak benar itu diperbaiki, saudara. Itulah itulah dulu di tempat kemarin itu. Ya, opsi-opsinya apa? Bagaimana kita memperbaiki kelakuan kita. Nah, itu O-nya, saudara. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, kita mesti dididik. Ya, siapa yang mendidik kita? Firman itu, saudara. Ya, Yesus adalah sang firman, dia akan mendidik kita. Firman itu seorang pribadi, saudara. Yesus sendiri, dia mentor kita, kita pemagangnya. Dia akan mendidik kita dalam kebenaran, ya. Nah, ini apa, saudaraku? Ini adalah rencananya, saudara. Dia yang, ya, kita mesti rencanakan bagaimana Tuhan mendidik kita.
Ya, Tuhan, aku siap dididik oleh Engkau. Aku mau mulai sekarang. Aku mau siap, ya. Dengan demikian, tiap-tiap manusia mempunyai kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, ini saudara, ya. Jadi saudara, kita diperlengkapi. Nah, ini juga bagian dari R, rencana, ya. Equipping apa yang kamu perlukan untuk mencapai sasaran. Ya, misalnya, ya saudara, kita perlu nih, ya, di-equip soal pornografi. Bagaimana menang atas addiction, misalnya, saudara. Kita perlu belajar itu supaya kita bisa menang. Nah, itulah saudaraku rencana Tuhan, ya, buat kita supaya kita mencapai goal-goal kita. Nah, yang terakhir hari ini, ya, kita lihat ini, saudara. Ya, jadi ini pertanyaan next, pertanyaan-pertanyaan dalam skor, saudara. Ya, nah, yang pertama, mulai dari goal dulu. Jadi misalnya satu orang, ya, saudara, dia cerita, ya, Tuhan, dalam goal setting saya, ya, saya mau, ya, mencapai ini. Nah, dia cerita, dia misalnya orang Kristen muda, dia paling urgent menang atas pornografi. Nah, dia cerita, ini yang saya mau capai. Dalam 6 bulan ke depan, saya mau menang total atas pornografi. Enggak jatuh-jatuh lagi. Misalnya, ya, saudara, dia mesti terbuka, cerita di kompaknya. Nah, 2-3 teman lainnya, ya, mulai, ya, saudara, melakukan skor ini untuk dia. Dan dia juga ikutan dalam diskusi itu, ya. Jadi misalnya gini, ditanya sama temannya, hal-hal apa yang perlu kamu capai sesuai dengan tingkat pertumbuhan rohani dalam perjalanan rohani. Nah, tadi dia udah ngomong, ya, saya perlu menang, ya, atas pornografi. Kenapa kamu punya goal itu? Ya, dia bilang, yuk, karena saya tahu ada jaminan kemenangan buat orang yang ada di dalam Kristus, karena Tuhan lihat saya sebagai orang yang kuat karena firman Allah tinggal di dalam saya, dan saya, ya, telah mengalahkan yang jahat. Saya telah mengalahkan pornografi karena itu desain Tuhan buat saya. Tuhan tidak desain saya untuk kalah. Tuhan tidak desain saya untuk kalah dari kejahatan ini, tapi menang. Bagus, puji Tuhan. Apalin, ya, ayat itu, ya. Nah, teman-temannya ingetin, saudara, ya. Kemudian bawa dia dulu ke kondisi sekarang. Ya, ditanya lagi, sejauh mana Anda telah mencapai sasaran Anda? Artinya gini, kalau dibandingkan dengan sasaran yang kamu mau capai, keadaan kamu sekarang seperti apa? Dia cerita, saya, ya, kalau sekarang, jatuhnya masih parah. Saya seminggu bisa 2 kali lihat pornografi. Dia harus jujur, saudara. Kalau nggak jujur, dia nggak bisa menang. Ya, jujur, kondisi sekarang kamu seperti apa? Nah, dia cerita. Temennya nggak boleh menghakimi. Temennya jangan, saudaraku, terus, wah, tuh bener tuh, gue udah curiga lama ini orang. Lihat mukanya aja memang dia munafik. Ya, dia muka nabi tapi pikiran kotor ini orang. Jangan gitu dong, saudara, ya. Kompak nggak boleh gitu, ya. Saudara mesti penuh belas kasihan. Nah, ini istri-istri ada yang ketawain suaminya udah mulai. Ya, nggak tahu ini kenapa, ya. Nah, saudara-saudara. Terus ditanya, apa penghalangnya, ya? Kamu bisa menang itu kenapa sih? Penyebabnya menurut kamu apa sih? Nah, ditanya sama temennya. Nanti dia bisa nemuin sendiri, saudara. Nah, kalau dia nggak nemu, dahsyat, saudara. Karunia bisa kerja. Ya, Tuhan bisa kasih lihat akar-akar persoalannya. Kamu waktu umur 5, 6, 7 tahun, kamu suka ngintip orang mandi, ya? Benar, saudara. Tuhan bisa kasih tahu rootnya mulainya dari mana. Kamu pernah ini, ya? Maaf, ya, alat kelaminnya diremas-remas sama teman kamu, ya? Itu bisa dikasih tahu Tuhan. Kalau kita dalam Roh Kudus core ini, saudara. Jadi ini bukan coaching biasa, bukan. Ya, tapi ini, saudaraku, Tuhan yang coach kita. Ya, karena kita adalah pemagangnya dia, kan?
Jadi kita di-coach sama Tuhan, saudara. Wah, ini keren. Ya, jadi dia akan kasih hikmat nanti. Apa penghalangnya dia akan kasih. Ya, kadang-kadang dia nggak lewat seperti itu, tapi waktu kita saling bertanya, nanti kita dapat hikmatnya, saudara. Nah, setelah itu kita mulai bahas opsi apa ya yang untuk kita bisa ambil pilihan-pilihan untuk mengatasi penghalang tadi dan mencapai sasaran. Nah, nanti waktu didiskusikan keluar, saudara. Dia juga udah bikin di rumah, ya, tapi waktu didiskusikan lebih tajam lagi, saudara. Opsi-opsinya ini keluar nanti, tajam sekali. Ya, misalnya, ya, saya kenapa kayak gitu ya? Saya saat teduh aja bolong-bolong, gimana mau menang? Ya kan? Disiplin ini saya nggak praktekin dengan sungguh-sungguh. Ya, saya jarang puasa loh Pak Edi. Nah itu dia. Itu salah satu ya hal-hal yang kamu mesti beresin. Praktek disiplin puasa dengan rutin. Ya. Nah apalagi saudara. Oh ada satu disiplin lagi mereka temuin. Disiplin mengalihkan. Jadi gini saudara. Ya, kalau lihat sesuatu yang merangsang langsung langsung kita alihkan. 1 2 3 langsung alihkan. 1 2 3 alihkan. Ya, sampai 42 kali kamu latihannya konsisten. Nanti kalau habis 42 kali dia udah jadi gaya hidup. Tiap kali kamu lihat yang merangsang, kamu langsung dalam hitungan detik langsung tidak lagi saudaraku mau lihat itu. Ya, tidak mau bayangkan, langsung nyembah Tuhan, coram Deo praktek. Nah, saudara, itu disiplin coram Deo. Jadi dia belum praktek, makanya dia jatuh terus, saudaraku, jatuh terus. Nah, opsi-opsi ini setelah kita temukan, baru kita bahas apa rencananya. Ya, rencana kita. Misalnya, tulis. Nah, saya mau mulai minggu ini misalnya. Itu kan rencana jelas ya. Jelas sekali, terukur. Kemudian saudara, pelatihan apa yang diperlukan untuk kamu mencapai sasaran ini? Misalnya gini saudara, kadang-kadang kita bisa undang orang yang udah menang dalam pornografi, ya undang dia ke kompak kita. Suruh dia cerita gimana dia bisa menang, saudara. Nah itu kesaksian powerful banget. Akan nolong teman-teman kita yang bergumul dalam hal ini. Ya, saudara mengerti? Nah ini kompak mesti begini, baru seru, saudara. Kalau kompak ya cuman sharing-sharing, nggak tahu mau kemana, nggak tajam, saudara. Nggak menjawab kebutuhan. Itu bukan saling menggembalakan dan saling mengajar. Nah, saya sampai di sini dulu, Pak Hardi. Saya pikir kita nggak keburu untuk latihan modeling hari ini untuk praktek skor, ya. Tapi nanti minggu depan mungkin kita akan modelingnya setelah kita lebih mengerti dulu ya. Oke. Nah, saudara, mungkin waktu udah jam 8 lewat, tapi kalau mungkin kita bisa buka tanya jawab berapa menit, ya silakan. Saya serahkan kembali ke teman-teman. Ya, Kak Edi, makasih Kak. Ada satu pertanyaan aja Kak di room. Ya. Bagaimana menggunakan karunia bernubuat dalam kompak, tapi sebagian besar saudara-saudara di dalam kompak masih cenderung menolak atau menggunakan karena takut salah atau sesat. Lalu bagaimana menerapkan karunia-karunia yang lain 579 dalam kompak bahkan komsel jika sebagian besar anggota bahkan belum tahu ya karunia mereka apa dan bagaimana cara menggunakannya. Ya, oke. Jadi gini saudara, karunia akan sesat kalau disalahgunakan. Ya, itu pasti sesat. Itu pengalaman. Saya udah 40 tahun bergerak dalam karunia-karunia, jadi cukup pengalaman lah. Saya nggak bilang saya udah tahu semuanya. Tapi gini saudara, karunia itu ketika tidak digunakan untuk tujuannya, dia akan sesat. Misalnya gini, dipakai bukan untuk bangun tubuh, bangun komunitas,
Tapi untuk bangun pelayanan kita, bangun bisnis kita, tujuannya untuk kita. Nah, itu bisa salah, saudara ya. Jadi jangan pakai karunia untuk diri kita. Kita bernubuat untuk diri kita. Edileo, pergilah hari ini ke pasar, ya. Nah, pakailah baju kuning. Wih, ya. Tasnya harus merah, nak. Ya, itu aneh itu, saudara. Itu udah mulai sesat. Oke, karunia kok nubuat buat diri sendiri, ya. Nggak boleh. Karunia buat orang lain. Semua karunia buat orang lain, hanya ada satu karunia buat diri kita. Bahasa roh. Itu pun bahasa roh yang tidak perlu ditafsirkan. Ya, kalau dengan karunia roh yang perlu ditafsirkan berarti 10 karunia, saudara. Oke, satu aja buat diri kita. Jadi cuma 10% buat diri kita, yang 90% buat membangun komunitas. Ya, itu dia, saudara. Jadi jangan salah gunakan karunia. Nah, kedua, kenapa orang sesat, saudaraku, dalam menggunakan karunia? Karena nggak ada yang nguji. Ya, dia sendirian aja, saudara. Dia gunakan karunia sendirian aja. Ya, nggak di dalam komunitas. Kalau dalam komunitas, kan dia bilang gini, ujilah segala nubuat. Ya kan? Tapi dia bilang gini, peganglah yang baik. Jadi nubuat yang dimaksud, saudara, bukan nubuat tulis Alkitab. Kalau nubuat tulis Alkitab itu udah sempurna, tidak ada kesalahan. Nubuat ini bisa kecampur sama pikiran sendiri, bisa kecampur sama emosi. Contohnya, waktu Paulus dinubuatin sama orang-orang Kristen, ya, satu hari di Kisah 21, ya mereka bilang, Paulus, nanti kamu kalau Yerusalem, kamu akan ketangkap, ya, kamu akan ditangkap. Terus mereka melarang dia atau mencegah dia, jangan ke Yerusalem, jangan. Paulus pergi nggak? Tetap pergi. Kenapa? Apa salah nubuatnya? Bukan, nubuatnya benar, tapi mereka belum dewasa rohani sehingga mereka takut. Nah, kecampur emosinya. Jadi pesannya kecampur, saudara. Ya, nubuatnya benar, tapi kecampur, jangan pergi ya. Tuhan nggak bilang jangan pergi, itu berasal dari emosinya. Jangan takut jadi mereka. Ya masih Kristen, ya bayi, jadi masih Kristen muda ya. Jadi makanya ada takutnya. Nah, Paulus dia pergi tetap. Apa dia melanggar nubuat itu? Enggak. Mereka yang salah tafsir, ya, mereka betul nubuatnya Paulus akan ditangkap, Paulus akan menderita aniaya, tapi saudara, ya, Tuhan nggak bilang suruh jangan pergi, enggak, itu kecampur sama emosi. Nah, makanya Tuhan bilang gini, saudara, ujilah segala nubuat, peganglah yang baik. Nah, kenapa ada kata pegang yang baik? Karena nubuat bisa keliru. Kelirunya tafsirannya, saudara. Makanya jangan sembarangan tafsir. Ya, kalau saudara nggak tahu ya bilang aja. Aku lihat ini. Kamu uji ya, benar apa enggak. Gitu ya. Jadi itu cara-cara supaya nggak salah. Nah, terus yang terakhir gini, saudara. Di dalam kompak, justru waktu saudara pakai karunia ini untuk membangun orang, nanti dalam skor ini, tajam banget, saudara. Tuhan bisa kasih tahu akar-akar persoalan dalam hidupnya. Ya, misalnya ya, Tuhan kasih lihat saudara, dia waktu umur 6 tahun, ya, dia pernah dilecehkan sama tetangganya, maaf ya, remes-remes alat kelaminnya, dan dia nggak pernah cerita sama siapapun. Ya, tiba-tiba itu lewat karunia. Nah, cara ngomongnya gimana? Ngomongnya gini, saya dapat ini, ya, tentang hidup kamu waktu 6 tahun. Tapi kamu uji ya, benar apa enggak? Oke? Jadi jangan mutlak-mutlakan. Saya punya karunia profetik. Kamu harus nurut. Saya nggak pernah salah. Enak aja nggak pernah salah. Ujilah segala nubuatan. Oke? Peganglah yang baik. Oke? Jadi nangkep ya, gitu. Jadi kita nggak mutlak-mutlakan. Ya, jadi supaya kita nggak takut ya, pertama motivasinya kita dulu itu bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk nama baik kita, tapi motivasinya adalah untuk membangun tubuh Kristus.
Dan yang kedua, kita mau punya sikap hati yang siap diuji ya, Kak. Siap ditegur, siap dikoreksi. Karena ya semua kita masih belajar. Kita masih bisa salah di dalam praktek. Dan nubuat jenis ini bisa kecampur sama dengan pikiran kita ya. Dan emosi kita ya. Oke Kak, satu lagi yang terakhir Kak, gimana untuk praktekin scoring dalam kompak kalau teman kompak kita masih belum mau berubah ya, terus bagaimana respon kita menyikapi. Jadi kalau teman kompak kita belum siap untuk praktek scoring ini Kak. Ya nggak apa-apa, kita kan nggak maksa, ingat ya. Jangan maksa orang berubah. Ya, jadi kita mulai dari yang mau dulu aja. Nanti dia lihat, ih berubah orang itu, aku juga mau. Nah, gitu ya. Jadi mulai dari yang mau dulu. Oke, ya Kak. Jadi minggu depan ya Kak, kita praktek ini ya Kak, kompak scoring ini ya Kak. Ya. Nanti minggu depan, saudara, kita akan bikin goal setting. Ya, tiap tingkat pertumbuhan kita bikin dulu. Ya, goal setting buat Komsel, goal setting buat kompak, goal setting buat pribadi. Ya. Kita bikin, kemudian nanti kita kasih contoh praktek skornya. Lebih seru. Kalau udah bikin lebih seru ya. Oke, makasih Kak Edi buat pengajarannya hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan Kak. Nah, satu hal yang saya mau ingetin, saudara, spiritual journey saudara, ini programnya ya, bukan prinsipnya. Programnya disesuaikan dengan gereja lokal saudara. Ya, jadi jangan dipaksakan sama dengan gereja lokal lain. Ya, tapi prinsipnya kita sama, oke? Karena kita sama-sama Abba Love. Pasti prinsip spiritual journey-nya sama. Hanya mungkin ada penambahan, nggak apa-apa. Sesuaikan dengan gereja lokal di sini. Yang penting bukan bahannya apa dulu. Yang penting mencapai sasarannya. Itu yang paling penting, oke? Ya. Baik, saudara-saudara, Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Ya, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Pak Edi. Terima kasih, Thank you, Kak Edi. Thank you, Pak Hadi. Terima kasih, Kak Edi.